Halo, ada jumpa lagi bersama saya masih di sini di channel Kunci Jawaban. Pada video kali ini kita akan melanjutkan untuk membahas buku Bupena Jilid 2C tema 5 yang berjudul Pengalamanku. Untuk mempersingkat waktu silakan adik-adik langsung saja dibuka bukunya halaman 4. Di halaman 4 ini ada ayo berlatih bahasa Indonesia. Perhatikan percakapan berikut, setelah itu peragakan dengan teman sebelahmu. Nomor 1 saya langsung ke B adik-adik ya. Jawablah soal-soal berikut berdasarkan percakapan di atas. Nomor 1, kepada siapa Dedi meminta maaf? Jawabannya adalah kepada Benny. Nomor 2, mengapa Dedi meminta maaf? Jawabannya adalah karena Dedi tidak sengaja mematahkan pensil Benny. Karena Dedi tidak sengaja mematahkan pensil Benny. Nomor 3, bagaimana tanggapan Benny atas permintaan maaf dari Dedi? Dedi mengatakan tidak apa-apa dan Benny mengingatkan Dedi untuk lebih berhati-hati. Nomor 4, bagaimana menurutmu sikap Benny dan Dedi? Sangat bagus atau baik karena Dedi mau minta maaf dan mengakui kesalahannya serta bertanggung jawab untuk mengganti pensilnya. Kita lanjutkan ke halaman 6 adik-adik, ada ayo berlatih matematika. Nomor 1, lingkarilah benda-benda yang dapat diukur menggunakan penggaris. Oke, yang harus dilingkari adalah pena. Yang ini adik-adik silakan dilingkari. Ini penghapus. Ini apa ini? Penjepit kertas dan kotak pensil ya adik-adik ya. Jadi yang adik-adik lingkarin adalah 1, 2, 3, dan 4. Itu yang bisa diukur menggunakan penggaris. Nomor 2, tentukan panjang benda-benda berikut. Yang A 16 cm, yang B adalah 10 cm, yang C adalah 12 cm. Kita menuju ke halaman 9, adik-adik di sana ada ayo berlatih PPKN. Nomor 1, tentukan apakah pengamalan berikut sudah sesuai S atau tidak sesuai TS. Dengan sila pertama Pancasila, tuliskan alasannya. Nomor 1, sebelum berangkat sekolah Lani selalu berpamitan dengan mencium tangan kedua orang tuanya. Di sini adik-adik tulis S, artinya setuju. Alasannya adalah karena berpamitan kepada orang tua berarti telah menghormati orang tua. Ini adik-adik silakan di stop dulu videonya dan disalin alasannya. Kemudian nomor 2, keluarga Tony akan pergi berlibur. Sebelum berangkat Tony dan keluarganya berdoa agar selamat sampai tujuan. Jawabannya adalah S atau setuju. Karena sebelum bepergian kita harus berdoa agar diberi keselamatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Nomor 3, Made sedang menonton televisi. Ibu ingin beribadah. Made mengecilkan suara televisi agar tidak mengganggu ibu. Jawabannya adalah setuju atau S. Alasannya karena Made menghormati ibu yang sedang beribadah. Kemudian nomor 2, tuliskan 2 contoh lain pengamalan sila pertama Pancasila yang pernah kamu lakukan di rumah. Yang pertama adalah bersyukur atas makanan yang telah diberi, kemudian sholat berjamaah di rumah. Nomor 3, apa manfaat jika kamu melakukan tindakan yang sesuai dengan sila pertama Pancasila? Manfaatnya banyak ya adik-adik ya. Salah satunya adalah kita akan menjadi orang yang rajin beribadah dan selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Saya ulangin, kita akan menjadi orang yang rajin beribadah dan selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita lanjutkan ke halaman 10 ya adik-adik ya. Ayo berlatih bahasa Indonesia. Bacalah percakapan berikut, setelah itu peragakan dengan temanmu. Komang, Bu, maafkan Komang ya. Komang tadi kurang hati-hati membawa piringnya. Piringnya jadi pecah. Tidak apa-apa Komang, lain kali kamu harus berhati-hati saat membawanya. Jawablah pertanyaan berikut sesuai isi percakapan di atas. Nomor A, siapa nama tokoh yang mengucapkan permintaan maaf? Jawabnya adalah Komang. Yang B, mengapa tokoh tersebut meminta maaf? Jawabnya adalah karena telah memecahkan piring. C, apa jawaban ibu dalam percakapan tersebut? Ibu menjawab tidak apa-apa, lain kali Komang harus berhati-hati saat membawanya. Kita menuju ke halaman 12, di sana ada ayo berlatih bahasa Indonesia. Sebelumnya silakan adik-adik baca dulu sebuah percakapan antara Dedi dan Lala di kotak yang berwarna abu-abu. Saya langsung ke pertanyaannya yang A.
Pernahkah kamu melakukan kesalahan di rumah? Jawabnya pasti pernah. B. Kesalahan apakah yang pernah kamu lakukan? Ini jawabannya bervariasi ya adik-adik ya. Bisa jadi memecahkan pot bunga ibu. Kemudian yang C, tuliskan pengalamanmu meminta maaf di rumah. Saya minta maaf kepada ibu karena tidak sengaja memecahkan pot bunga ibu. Saya berjanji akan lebih berhati-hati lagi. Ini ada kata-kata maaf ya adik-adik ya. Maaf. Sekarang kita ke halaman 14. Ayo berlatih matematika. Nomor 1, ingatlah benda-benda yang ada di rumahmu. Tuliskan 3 nama benda yang sebaiknya diukur menggunakan meteran. Kalau diukur menggunakan meteran, kira-kira bendanya adalah meja, pintu, dan lemari. Nomor 2, isilah dengan jawaban yang tepat. 2A sampai H, saya sudah tuliskan di sini adik-adik. Yang A, 2 meter sama dengan 200 cm, 5 meter sama dengan 500 cm, 8 meter sama dengan 800 cm, 10 meter sama dengan 1000 cm. 400 cm itu sama dengan 4 meter, 700 cm sama dengan 7 meter, 100 cm sama dengan 1 meter, dan 1000 cm sama dengan 10 meter. Kemudian kita menuju ke halaman 15, di sana ada ayo berlatih bahasa Indonesia. Silakan adik-adik baca dulu sebuah puisi yang berjudul Bunga di Taman karya Sufrida. Pertanyaannya, apa judul puisi tersebut? Jawabnya adalah Bunga di Taman. 2. Cerita apa yang disampaikan dalam puisi tersebut? Jawabnya adalah seorang anak yang diajak ibunya untuk menghias taman. 3. Bagaimana perasaan penulis puisi tersebut? Sangat senang dan gembira. 4. Apa yang membuat mata tak jemu memandang? Tanaman yang indah memesona. 5. Tanaman apa saja yang disebutkan dalam puisi tersebut? Mawar, melati, dan dahlia. Kita lanjutkan ke halaman 17. Di sana ada ayo berlatih matematika. Ingat benda-benda yang ada di rumahmu, terutama benda berbentuk bulat. Tuliskan 5 benda yang dapat diukur menggunakan jangka sorong. Jangka sorong itu alatnya seperti ini ya adik-adik ya, untuk mengukur panjang diameter sebuah benda yang berbentuk lingkaran. Yang bisa diukur dengan jangka sorong yang pertama adalah kelereng, yang kedua mur, cincin, uang koin, pipa, kancing baju, dan lain-lain. Kita lanjutkan ke halaman 18. Di halaman 18 ini ada ayo berlatih bahasa Indonesia. Silakan adik-adik baca dulu sebuah puisi yang berjudul Hujan. Nomor 1, berdasarkan puisi tersebut, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. A. Apa warna langit saat mendung? Jawabnya adalah abu-abu kehitaman. B. Apa yang terjadi setelah awan mendung? Jawabnya adalah turun hujan. C. Di mana letak tanaman yang terkena hujan? Jawabnya adalah di halaman. Nomor 2, susunlah kata-kata dalam puisi sesuai dengan makna kata berikut. A. Keadaan langit berwarna gelap karena tertutup awan hujan. Jawabnya di kotak-kotak ini adalah, silakan ditulis adik-adik, mendung. Yang B. Titik-titik air yang jatuh dari udara karena proses pendinginan. Silakan dijawab di sini adik-adik, hujan. Jika sudah, kita langsung ke halaman 19. Di sana ada ayo berlatih PPKN. Berilah tanda centang pada gambar yang sesuai dengan pengamalan sila kedua Pancasila, atau tanda silang jika tidak sesuai. Setelah itu, kemukakan alasanmu. Nomor 1, mari kita berdoa sebelum makan. Ini jawabannya adalah silang. Alasannya, berdoa sebelum makan adalah pengamalan sila pertama. Yang B adalah centang. Alasannya adalah membantu orang yang kesusahan, termasuk pengamalan sila kedua.
Yang C adalah centang. Alasannya adalah berbuat baik kepada orang lain merupakan pengamalan sila kedua. Selanjutnya nomor 2 di halaman berikutnya. Apa yang sebaiknya kamu lakukan jika kamu mengalami pengalaman berikut? Yang A, adik menangis saat ibu sibuk di dapur. Jawabnya adalah menghibur adik. Yang B, adik kesulitan membaca buku. Jawabnya adalah mengajari adik membaca buku. Lanjut ke nomor 20, halaman 24. Di halaman 24 ini ada latihan soal subtema 1. Dimulai dari bahasa Indonesia. Nomor 1, kumpulan kata indah yang disusun sesuai tema tertentu disebut puisi. Nomor 2, kita dapat mengetahui arti sebuah kata dengan mencarinya di jawabnya adalah kamus atau KBBI. Akan lebih mudah. Ini saya masih ragu adik-adik ini maksudnya apa. Ya, saya jawabnya ini KBBI atau kamus, ini akan lebih mudah. Nomor 2, perhatikan teks puisi berikut. Silakan dibaca dulu puisi yang berjudul Rumahku Istanaku. A. Apa isi puisi di atas? Jawabannya adalah menceritakan rumah yang merupakan tempat terindah bagi penulis. Kemudian yang B, bagaimana suasana dalam puisi di atas? Jawabnya adalah nyaman dan tenang. Nomor 4, permintaan maaf biasanya diucapkan saat kita A. melakukan kesalahan. Nomor 5, perhatikan percakapan berikut. Pertanyaannya adalah pada teks percakapan di atas, Siti meminta maaf kepada ibunya karena jawabnya adalah tidak bisa membantu ibu mencuci piring setelah makan malam. Sekarang matematika. Benda berikut yang merupakan alat ukur panjang adalah B. Meteran. Nomor 2, alat ukur panjang yang lebih tepat digunakan untuk mengukur panjang garis tengah kancing adalah jawabnya jangka sorong. 3, hasil pengukuran panjang gunting di atas adalah berapa cm? Jawabnya adalah 15 cm. Nomor 4, 7m atau 7 meter sama dengan 700 cm. 5, tuliskan masing-masing dua benda yang dapat diukur menggunakan alat ukur seperti A. Penggaris, jawabnya adalah buku pensil. Kalau B. Meteran, jawabnya adalah meja pintu. Yang C. Jangka sorong, jawabnya adalah cincin kancing baju. PPKN nomor 1, contoh pengalaman di rumah yang sesuai dengan sila pertama Pancasila adalah jawabnya yang C. Made berdoa terlebih dahulu sebelum makan. Nomor 2, Kak Tony menggunakan alat pendengar musik agar tidak mengganggu Dedi belajar. Sikap Kak Tony sesuai dengan sila Pancasila ke? Jawabnya adalah 2. Nomor 3, ibu sibuk membersihkan rumah. Sikap yang harus kita lakukan adalah membantunya. Nomor 4, Bapak Guru memberi tugas untuk Jonas hari itu. Jonas berkata kepada ibu di rumah bahwa ia tidak punya tugas agar bisa segera bermain. Berdasarkan sila pertama Pancasila, bagaimana sebaiknya sikap Jonas? Jonas sebaiknya berkata dengan jujur. Nomor 5, tuliskan 2 contoh pengalamanmu di rumah yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Adik-adik catat ya adik-adik ya. Yang pertama adalah bermain bersama adik dengan rukun. Yang kedua, membersihkan rumah bersama-sama. Sekarang kita ke lanjutnya adalah SBDP. Nomor 1, pencipta lagu tersebut adalah, ini penciptanya yaitu A.T. Mahmud. Nomor 2, lagu tersebut dinyanyikan dengan titik-titik ketukan. Jawabnya ada di sini adik-adik, 2 ketukan. Bunyi panjang pada lagu tersebut dinyanyikan titik-titik ketukan. Jawabnya adalah 2 ketukan. Nomor 4, tuliskan suku kata dengan nada panjang dan pendek dalam lagu tersebut.
Yang panjang yang diberi garis ini ya adik-adik, berarti yang panjang adalah ngi, mu, jau, ru, gung, an, sama la. Oh, satu lagi han. Itu yang panjang-panjang semua. Yang pendek-pendek ya banyak adik-adik ini. Pe, la. Ini pe, la sudah terus. A, lang, kah, indah, merah, kuning, hi, di, lang, it, yang, bi, pelu. Pokoknya yang tidak digaris itu berarti tandanya pendek ya adik-adik ya. Kemudian nomor 5, berapa suku kata yang dinyanyikan dengan tekanan kuat? Kalau tekanan kuat itu ada 8 adik-adik. Dari mana kita tahu 8? Tekanan kuat itu biasanya setelah berhenti dia akan ditekan nadanya. Atau di awal-awal. Ya, contohnya adalah pe, a, me, di, pe, si, pe, cip. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada 8 tekanan atau 8 suku kata. Oke adik-adik, sampai di situ dulu perjumpaan pada video kita kali ini. Semoga pelajaran ini sangat bermanfaat. Jangan lupa diulang-ulang lagi pelajarannya agar adik-adik lebih paham. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih banyak atas dukungannya. Bagi yang belum, silahkan di subscribe jika video ini bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa di like dan di komen dengan sopan, dan di share juga kepada teman-temannya agar mereka bisa mengerjakan buku Bu Pena Jilid 2C tema 5 yang berjudul Pengalamanku. Mohon maaf dengan segala kekurangannya. Terima kasih dan sampai jumpa.